Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah hidup kami Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk hari yang Kau kuduskan bagi kami hari ini. Kami sudah ada di rumah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, berkati kami, urapi kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur dan gembur. Ketika firman Allah ditaburkan, firman-Mu boleh mendapat tempat yang tepat di hati kami. Bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Bapa. Biar melalui kebenaran firman Tuhan, kami diberikan kekuatan baru. Terpujilah Engkau Bapa kami, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan hari ini kami diberikan kesempatan oleh pengurus tempat ini untuk kami boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kiranya melalui apa yang akan kita pelajari bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, memberikan kekuatan baru bagi setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lukas 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Baik Bapak Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada hari ini. Kita juga akan sama-sama mempelajarinya. Yang merupakan rencana Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan Bapak Saudara dan saya. Baik Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus dalam pelayanannya, dia berjumpa dengan banyak orang dan ada keluarga-keluarga atau orang-orang tua yang membawa anak-anaknya datang pada Tuhan. Ketika orang-orang tua atau keluarga-keluarga membawa anak-anaknya datang pada Tuhan, murid-murid melihat itu, murid-murid sangat memarahi orang-orang tua atau keluarga-keluarga yang ada. Tentunya pendapat dari murid-murid bahwa di dalam pelayanan Yesus kalau anak-anak hadir akan membuat ribut, akan membuat situasi tidak nyaman dan sebagainya. Sehingga murid-murid memarahi orang-orang yang bawa anak-anak datang pada Yesus. Tujuan daripada keluarga, orang tua membawa anak-anak dengan satu tujuan adalah agar Tuhan memenjamah anak-anak tersebut. Tetapi ketika Yesus melihat itu, Yesus memarahi murid-murid dan Yesus katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadamu dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sesuatu hal yang sangat luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita sebagai keluarga, bagaimana anak merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan keluarga. Anak merupakan anugerah berkat dari Tuhan yang mana kita harus membawa datang kepada Tuhan. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada kita pada hari lewat kebenaran firman Tuhan? Yang pertama adalah bawa anak-anak datang pada Tuhan Yesus. Baik Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak hadir dari keluarga yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kehadiran anak-anak bagi keluarga adalah merupakan rencana daripada Allah sendiri, merupakan mandat budaya yang Allah nyatakan kepada keluarga-keluarga yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah. Mereka kedua ayat 15, bukanlah Allah yang esa yang menjadikan mereka daging dan roh,
Dan apakah yang dikehendaki oleh kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang-orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi baik Bapak Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Maleakhi 2 ayat 15, Allah yang memilih menetapkan keluarga, lalu Allah juga yang memberkati mereka. Allah yang menyatukan daging dan roh dengan satu tujuan, bahwa melalui apa yang dipersatukan Allah, lahirlah anak-anak ilahi. Baik Bapak Saudara, lahirlah keturunan-keturunan ilahi. Jadi Allah yang memilih menetapkan, Allah juga yang mempersatukan daging dan roh dengan satu tujuan, bahwa melalui kehidupan keluarga yang dipilih ditetapkan oleh Allah, lahirlah keturunan-keturunan ilahi. Baik Bapak Saudara, sebagai contoh bagi kita, Allah memberkati Yusuf dan Maria. Ketika lahir Yesus, usia 8 hari, Yesus dibawa orang tuanya ke bait Allah. Dan hal itu dilakukan oleh orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Sehingga Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, roh Allah ada padanya. Sehingga ketika dia berusia 12 tahun, kehidupannya ada di bait Allah. Dia bersoal jawab dengan imam-imam kepala dan sebagainya tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari, bahwa anak-anak datang pada Tuhan. Anak-anak ini lahir dari keluarga yang sudah dipilih tetapkan oleh Allah, dan lahirlah keturunan-keturunan ilahi. Tentunya bukan cukup sampai di situ saja. Ketika anak-anak itu lahir, kita harus melakukan tindakan selanjutnya, yaitu bawa mereka datang pada Tuhan. Ada banyak keluarga yang tidak memperhatikan baik masalah ini, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mereka lebih cenderung kepada usaha pekerjaan mereka. Mereka lebih sibuk kepada kegiatan-kegiatan mereka. Mereka lebih sibuk kepada pekerjaan mereka. Mereka lebih bangga kepada apa yang mereka banggakan. Dan pada akhirnya mereka mengabaikan satu hal yang penting yang Allah percayakan kepada mereka, yaitu anak yang merupakan keturunan ilahi. Sehingga melalui peristiwa-peristiwa tersebut, banyak anak yang tidak diperhatikan, banyak anak yang terlantar, banyak anak yang tidak dididik dengan baik. Untuk itu, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Kita perlu fokus mendidik anak kita kepada pengenalan akan Yesus mulai sejak dini. Jadi kalau Tuhan sudah mempercayakan kita anak-anak ilahi, kita harus fokus. Selain daripada kesibukan kita sebagai keluarga, orang tua, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita secara jasmani, kita pun harus fokus memperhatikan anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita kepada pengenalan akan Yesus sejak dini. Ajar mereka tentang keselamatan. Ajar mereka untuk mengerti bahwa kita semua adalah orang berdosa dan perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan berkeluarga tentunya masalah seperti ini jangan sampai kita abaikan. Anak-anak yang merupakan keturunan ilahi, yang merupakan berkat anugerah daripada Allah sendiri, kita harus memperhatikan mereka. Ya, banyak di luar sana kita bisa dapat melihat ada keluarga-keluarga yang dikarunia dengan anak, tetapi penanganan terhadap anak yang dianugerahkan oleh Tuhan tidak begitu tepat. Sehingga anak-anak ada yang terlantar, tidak diperhatikan. Kehidupan mereka betul-betul sangat menyedihkan sekali. Ini yang lewat kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita, membimbing kita agar betul-betul kita memperhatikan kebutuhan anak dan boleh membawa mereka datang pada Tuhan Yesus. Tanggung jawab pendidikan anak terletak pada orang tua, bukan kakek, nenek, suster, pengasuh, atau orang lain. Ketika pendidikan anak terletak pada orang tua, ada hal-hal baik yang akan diajarkan oleh orang tua. Ada hal-hal yang dasar yang diajarkan oleh orang tua, yaitu mengajarkan kebaikan hati. Ketika hal itu diajarkan kepada anak, akan muncul cinta kasih kepada orang-orang di sekitar. Baik itu dari keluarga dan bahkan orang lain di lingkungan sekitarnya. Jadi ketika pendidikan anak itu dilakukan oleh orang tua itu sendiri,
yakin dan percaya bahwa orang tua akan mengajarkan hal-hal yang baik. Orang tua akan mengajarkan kejujuran. Orang tua akan mengajarkan keadilan. Orang tua akan mengajarkan sopan santun. Kalau pendidikan anak dilakukan oleh orang tua. Bukan artinya kakek nenek tidak penting dan sebagainya. Tetapi yang terpenting di sini adalah orang tua yang melahirkan anak tentunya punya peranan penting di dalam membimbing anak-anak untuk membawa mereka kepada hal-hal yang baik. Baik Bapak Saudara, saya sedikit memberikan kesaksian. Tuhan memberkati kami dengan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka saat ini sudah dewasa, sudah bekerja. Tetapi pada waktu kami diberkati oleh dengan 2 orang anak ini, awal keberangkatan kami merasa sulit ya untuk bisa dapat membimbing mereka. Karena saya bekerja dan istri pun juga bekerja. Sehingga pada akhirnya kami mengambil keputusan, saya yang bekerja lalu istri berhenti bekerja untuk bisa dapat membimbing anak-anak di rumah. Lalu tidak lama kemudian karena saya adalah anak sulung daripada keluarga, orang tua kami meminta bahwa ada lebih baik anak-anak ikut bersama kami di kampung halaman. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Jadi ketika kami ada di wilayah Tangerang, kami diberkati 2 orang anak, dan karena kesibukan kami dalam tugas pekerjaan, orang tua melihat itu sungguh sangat sibuk, dan pada akhirnya mereka minta agar kedua anak bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya ya kami boleh dapat memberikan anak-anak kami kepada orang tua. Nah, apa yang saya saksikan di dalam perjalanan kehidupan kedua anak kami. Mereka tinggal dengan kedua orang tua kami, dan karena saya adalah anak sulung dan mereka adalah cucu pertama, kasih sayang orang tua kepada mereka sangat luar biasa. Mereka dimanja, memang ada bimbingan dan sebagainya, tetapi dimanja, dan karena anak cucu yang pertama jadi ya segala hal, perilaku dan sebagainya, sebagai kakek mereka tunjukkan kepada cucu mereka dengan begitu baik. Sehingga pada akhirnya yang menjadi masalah bagi kami adalah ketika anak-anak beranjak usia remaja dan pemuda. Mereka bukan menyebut kami sebagai orang tua, ayah dan ibu, tetapi mereka lebih cenderung menyebut kakek dan nenek mereka sebagai papa dan mama. Segala masalah-masalah pribadi mereka lebih menyampaikannya kepada nenek daripada kepada orang tua kandung yang melahirkan mereka. Jadi ini akhirnya menjadi beban pergumulan ketika mereka beranjak dewasa dan kembali berkumpul bersama kami di Tangerang. Kami awal-awalnya mengalami kesulitan karena sekian lama mereka tinggal dengan kakek dan nenek dan sebagainya, sehingga ada nasihat, bimbingan dan perilaku-perilaku dari kakek dan nenek yang kemungkinan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada mereka, sehingga pada akhirnya ya kami juga dapat menemukan hal-hal yang sedikit ya janggal dan sebagainya. Saya dengan istri katakan, ya lalu istri berbicara kepada saya, itu karena bapak ya kasih anak-anak terlampau lama sama kakek dan nenek, sehingga pada akhirnya terjadi begini. Tidak menganggap kita sebagai orang tua, ayah, ibu, kandung, tetapi segala masalah mereka utarakan kepada kakek nenek. Jadi masalah pribadi mereka, apa yang mereka temukan, apa yang mereka ini bukan bicara dengan ayah, ibu mereka yang saat ini mereka bersama-sama, tetapi mereka lebih cenderung menceritakan itu kepada kakek dan nenek. Lalu nanti baru kakek dan nenek menghubungi kami lewat via telepon, menyampaikan bahwa anak kalian ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu awal-awalnya sangat sulit sekali. Bukan tidak baik artinya kita menyerahkan mereka kepada kakek dan nenek. Tapi peranan orang tua yang melahirkan mereka sangat penting. Sehingga mereka mengerti hal-hal baik apa yang diajarkan oleh orang tua itu sendiri. Jadi tanggung jawab pendidikan anak terletak pada orang tua, bukan kakek dan nenek, suster atau pengasuh dan lain sebagainya.
Karena ketika orang tua yang menangani ini, orang tua kandung yang menangani ini, orang tua juga akan mengajarkan hal-hal dasar yang merupakan pegangan bagi setiap anak-anak yang dilahirkannya. Tujuan daripada mendidik anak. Tujuan daripada mendidik anak di sini dasar kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada engkau apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi tujuan daripada mendidik anak di sini adalah untuk menciptakan takut akan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Orang tua harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Jangan sampai karena tugas pekerjaan kita, anak-anak membutuhkan sesuatu daripada orang tua, kita mengabaikan itu. Kadangkala kita pulang bekerja dan sebagainya, sibuk, capek, lelah. Anak-anak menjemput kita dengan senyuman, ceria dan sebagainya. Karena orang tua capek dan sebagainya, ya anak-anak butuh sesuatu. Barangkali orang tua bisa dapat mengungkapkan sesuatu, kita mengabaikan. Nah ini kita akan membuat hati anak-anak menjadi terluka. Semua berdasar atas dasar kebenaran firman Tuhan, kita harus mengajari mereka tentang hal-hal yang baik untuk menciptakan takut akan Tuhan, untuk menyatakan kasih Kristus dalam hubungan keluarga. Jadi tujuan daripada mendidik anak untuk menyatakan kasih Kristus dalam keluarga. Ketika kita orang tua mengajarkan mereka sesuatu yang baik tentang Tuhan, kasih Allah akan nyata di dalam kehidupan keluarga, sehingga hubungan antara ayah dan ibu akan menjadi baik, dan lebih daripada itu hubungan ayah ibu dan anak-anak juga akan menjadi bagus. Kasih Kristus nyata dalam kehidupan keluarga. Yang berikutnya, tujuan daripada mendidik anak adalah mengalami pemeliharaan Allah, tidak tergantung akan kondisi material. Jadi di sana juga ketika kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita juga percaya bahwa keluarga atau anak-anak kita juga akan mengalami pemeliharaan daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan juga akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang Bapak mau sampaikan buat kita hari ini, yang pertama adalah bawa anak-anak datang pada Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan jadi penghalang bagi anak-anak untuk mengalami Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan dalam proses mendidik anak merupakan suatu hal yang sangat fatal untuk kehidupan anak selanjutnya, perjalanan kehidupan anak selanjutnya. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Ketika murid-murid menghalangi anak-anak, orang keluarga-keluarga yang membawa anak-anak datang pada Tuhan, Yesus memarahi mereka. Tidak boleh menghalangi anak-anak itu datang pada Tuhan. Nah di dalam, kalau kita mengaplikasikan dalam perjalanan kehidupan kita, banyak keluarga yang juga mengalami kesibukan. Ya kemungkinan hari-hari ini anak-anak membutuhkan sesuatu, Pak, Ma, kita ke gereja dan sebagainya. Tetapi karena orang tua mengalami kesibukan, nanti minggu depan ya nak ya, baru kita ke gereja, Bapak lagi sibuk dan sebagainya. Atau kadangkala juga ada keluarga-keluarga yang mengabaikan kehidupan anak-anak mereka. Bapak dan Mama ke gereja, anak-anak di rumah saja ya. Karena anak-anak ikut akan merepotkan dan membuat menjadi ya sulit ketika Bapak beribadah bersama Ibu beribadah. Kadang-kala juga terjadi seperti itu. Baik, Saudara. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Anak-anak jangan kita halangi mereka untuk mereka mengalami Tuhan. Walaupun usia mereka masih kecil dan sebagainya, ketika firman Allah ditaburkan dan sebagainya, mereka kemungkinan asik bermain, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja begitu luar biasa. Akan memberikan daya tangkap yang begitu luar biasa bagi mereka. Walaupun mereka asik bermain, tapi ketika selesai ibadah dan sebagainya kita bertanya, kadang-kala ada juga yang memberikan jawaban yang ternyata anak-anak kita asik bermain, tapi mereka juga memiliki perhatian yang luar biasa kepada kebenaran firman Tuhan. Hal ini juga terjadi di kelas-kelas sekolah minggu.
penanganan kelas sekolah minggu, gereja anak juga sangat membutuhkan hal-hal yang perlu ya kita berikan perhatian yang lebih lagi. Kadang-kala ada anak-anak yang sangat aktif sekali. Ada guru-guru yang mengalami kesulitan menangani anak-anak. Ada guru-guru yang betul-betul mengalami kesulitan ketika menghadapi anak-anak yang aktif. Guru-guru menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada yang asik bermain, sepertinya merasa ini dan sebagainya. Tetapi tentunya kita juga harus tidak boleh mengabaikan mereka. Harus merangkul mereka dengan penuh kasih, memberikan kasih sayang, dan juga salah satu kunci kemenangan keberhasilan yaitu mendoakan mereka. Biar Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan perubahan-perubahan yang luar biasa bagi anak-anak yang kita didik. Untuk itu kita perlu memperhatikan keseimbangan kadar unsur pendidikan anak kepada anak-anak kita. Ada beberapa hal yang kita pelajari mengenai keseimbangan kadar unsur pendidikan kepada anak-anak. Yang pertama, kadar disiplin tinggi dan kadar kasih sayang rendah menghasilkan anak-anak yang berontak. Baik Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan keluarga, pasti ada keluarga-keluarga yang mengalami hal seperti ini. Anak-anak yang dilahirkan tentunya pasti ada hal-hal yang dinyatakan oleh anak-anak. Misalnya kadar disiplin tinggi. Ada orang tua yang membimbing mereka dengan tegas, mendisiplinkan mereka dengan tegas dan sebagainya. Tetapi kasih sayang sangat rendah kepada anak-anak. Akan menciptakan, menghasilkan anak-anak yang suka berontak. Jadi kalau anak-anak di dalam keluarga rumah tangga yang suka berontak, tentunya kita juga harus memperhatikan ini. Bagaimana di dalam menangani anak, di dalam mendidik anak. Apakah kita sudah mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sudah mendidik mereka dengan tepat, atau kita mendidik mereka dengan cara-cara yang salah. Kadar disiplin tinggi, kadar kasih sayang rendah menghasilkan anak-anak yang berontak. Kadar disiplin rendah dan kasih sayang tinggi menghasilkan anak-anak yang manja dan besar kepala. Baik Bapak Saudara, kehidupan seperti ini juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Ya, keluarga-keluarga yang melahirkan anak karena kemungkinan anak satu-satunya atau anak yang diberkati oleh Tuhan karena sangat disayangi dan sebagainya, tidak memberikan disiplin. Ya, disiplinnya rendah. Anak mau buat apa terserah. Ya, mau nakal terserah, mau buat onar terserah. Sedangkan diberikan kasih sayang yang tinggi. Ya, ketika anak-anak membuat hal-hal yang sekiranya mengecewakan orang tua, tetapi orang tua merangkul, ya tidak apa-apa nak, tidak apa-apa, memberikan kasih sayang tinggi, akan menghasilkan anak-anak yang manja dan besar kepala. Dan ketika anak-anak itu manja dan besar kepala, orang tua juga akan menjadi repot. Sedikit-sedikit ada kerjaan yang sebetulnya dia bisa dapat menyelesaikannya, anak-anak menyerahkannya kepada orang tua. Orang tua sudah capek dan sebagainya, ya orang tuanya harus membereskan. Misalnya mainannya dan sebagainya. Orang tua memerintahkannya, tolong ya bereskan mainannya setelah bermain dan sebagainya. Udah papa mama aja yang bereskan dan sebagainya. Ya. Nah, kadangkala kita tidak memberikan disiplin yang rendah, kasih sayang yang tinggi, itu yang membuat anak-anak akan menjadi manja dan besar kepala. Ya. Yang berikut, kadar disiplin rendah dan kasih sayang rendah menghasilkan anak-anak yang tertolak. Anak-anak akan merasa malu, minder dan hilang gairah. Jadi ini juga perlu kita perhatikan kalau keluarga-keluarga juga tidak memberikan disiplin yang baik kepada anak-anak, lalu kadar kasih sayang juga sama sekali tidak ada, artinya seolah-olah kita diberkati anak tapi kita membiarkan saja. Ya mau bermain apa, mau bergerak seperti apa, terserah anak dan sebagainya. Lalu ya tidak diberikan kasih sayang yang baik, itu juga akan menghasilkan anak-anak yang tertolak. Mereka akan merasa malu, mereka akan merasa minder, hilang gairah. Kadar disiplin tinggi dan kadar kasih sayang yang tinggi
menghasilkan anak-anak yang berkarakter ilahi. Jadi baik Bapak Saudara, untuk poin yang keempat ini tentunya merupakan poin yang akan kita pelajari, yang merupakan hal yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang ada. Kita harus memiliki, di dalam mendidik anak, harus memiliki kadar disiplin yang tinggi dan kasih sayang yang tinggi. Kadar disiplin yang tinggi bukan artinya ketika anak membuat kesalahan kita harus memukul dan sebagainya dengan cara yang kasar dan sebagainya. Tetapi misalnya kalau dia melakukan hal-hal yang salah, perlu orang tua dengan tegas memberikan disiplin bahwa hal itu tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan karena akan berdampak tidak baik pada perkembangan anak. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan sebagainya, kita sebagai orang tua membiarkan. Harus ada disiplin, tapi bukan dengan pukulan, bukan dengan ocehan-ocehan yang kasar dan sebagainya, bukan dengan maki-maki dan sebagainya. Tetapi harus dengan disiplin yang betul-betul membuat anak juga pada akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Disiplin dengan satu ketegasan yang membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukannya betul-betul salah. Jadi ketika kita memberikan disiplin yang tinggi, itu pun juga dibarengi dengan setelah kita lakukan itu, kita memeluk merangkul dia dengan penuh kasih sayang. Bukan bapak membenci, bukan ibu memarahi, bukan membenci, tetapi ini adalah merupakan bentuk kasih sayang. Merangkul, memeluk dengan penuh kasih sayang, sehingga anak juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya adalah yang terbaik bagi dia. Dia boleh berpikir dan bisa dapat merubah semuanya itu. Jadi kadar disiplin tinggi, kasih sayang tinggi menghasilkan anak-anak yang berkarakter ilahi. Kunci kemenangan untuk keberhasilan mendidik anak, yaitu mesbah keluarga, adalah alat untuk membina dan mempersatukan. Jadi untuk berhasil di dalam membuat keluarga atau membuat anak-anak menjadi baik, harus ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga yang membina dan mempersatukan keluarga. Ayah berdiri sebagai seorang imam di dalam keluarga, membawa keluarganya hanya untuk demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jadi artinya harus punya waktu, ada mesbah keluarga. Ayah mengajak ibu dan anak-anak membangun mesbah keluarga. Baca firman Tuhan, ada pujian penyembahan dan sebagainya. Walaupun anak-anak masih kecil, tapi ketika kita ada di dalam mesbah keluarga, kita juga bisa dapat menitipkan mereka, memberitahukan hal-hal yang terbaik, duduk diam dan sebagainya, agar kita berdoa kepada Tuhan. Jadi mesbah keluarga ini yang akan membina persatuan di dalam keluarga. Suami dan istri akan menjadi baik, dan hubungan kita dengan anak-anak pun akan menjadi baik. Kunci keberhasilan yang berikut adalah mesbah keluarga mengundang kuasa dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Jadi ketika mesbah keluarga dibuat, kita mengundang kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga. Keluarga dibentengi, keluarga dilindungi, dan daripada itu keluarga diberkati oleh Tuhan sendiri. Jadi hal yang terpenting di sini adalah peranan daripada orang tua, ayah sebagai imam di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga tentunya memiliki peranan penting membangun mesbah keluarga. Di sini kita mengundang kuasa dan campur tangan Tuhan untuk kehidupan keluarga. Keberhasilan berikutnya adalah mesbah keluarga seperti benteng yang juga seperti akar yang kokoh dalam menghadapi setiap kegagalan dan serangan dalam hidup kita. Jadi baik Bapak Saudara, mesbah keluarga juga merupakan benteng yang kokoh. Daripada segala serangan-serangan daripada kuasa iblis dan sebagainya, kekuatan-kekuatan dunia. Ketika itu dibangun di dalam kehidupan keluarga, percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan akan nyata karena ada benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh lahir dari setiap doa-doa daripada keluarga anak-anak Tuhan. Benteng yang kokoh akan terjadi lahir dari setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Benteng yang kokoh akan terjadi lahir daripada pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan itu dengan baik, percaya bahwa kita pasti akan berkemenangan di dalam Tuhan. Baik Bapak Saudara, yang ketiga, mari sambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Perkataan Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Baik Bapak Saudara, perkataan ini
perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sangat religius dan legalistik. Artinya segala sesuatu mereka melakukan, menjalani hidup mereka dengan aturan-aturan atau sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Jadi mereka berusaha memperkenankan Allah dengan hukum-hukum Allah dan seluruh ritual mereka, dan itu sebagai jasa kepada Tuhan. Tuhan sedang berkata, jika engkau dan kita semua hendak masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kebaikan kita, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau di dalam perjalanan kehidupan kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukannya hanya cuma karena ritual agama, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama dan sebagainya, tentunya kita tidak akan menemukan hasil yang baik. Tetapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan iman, dan juga kita betul-betul melakukan setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yakin dan percaya bahwa kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Baik Bapak Saudara, lewat poin yang ketiga yang kita pelajari, yaitu sambut Allah seperti seorang anak kecil. Ya, ada beberapa hal, ada beberapa sifat yang akan kita pelajari. Sifat anak kecil yang patut dijadikan sebagai pelajaran untuk orang dewasa. Yang pertama adalah punya hati yang tulus dan rendah hati. Anak kecil memiliki hati yang tulus dan rendah hati. Mereka siap membantu temannya tanpa minta imbalan. Tetapi untuk orang dewasa, menemukan ketulusan adalah hal yang sukar. Banyak yang punya niat tersembunyi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajari kita untuk belajar dari anak kecil. Bukan kita mau berperilaku seperti anak kecil, tetapi ada hal-hal baik, ada sisi positif yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa dapat mengambil dari anak kecil, yaitu punya hati yang tulus dan rendah hati. Mereka, anak kecil memiliki hati yang tulus dan rendah hati. Mereka siap membantu siapa saja, ya, dengan tanpa imbalan. Tetapi untuk orang dewasa, menemukan ketulusan adalah hal yang sukar. Banyak yang punya niat tersembunyi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini adalah hal yang tidak tulus, ya. Sedangkan anak kecil, kalau dia melakukan segala sesuatu, dia mau membantu dan sebagainya, dia tidak perlu meminta imbalan dan sebagainya. Yang kedua, yang patut kita jadikan pembelajaran untuk orang dewasa dari anak kecil, berani mengungkapkan apa yang dipikirkan. Sifat anak kecil yang tak kenal rasa takut mengajarkan kita untuk berani terus terang dan tidak berpura-pura. Baik Bapak Saudara, kadangkala apa yang kita hadapi membuat kita terdesak, sehingga pada akhirnya ya kita tidak berterus terang, membuat kita sebagai orang dewasa mendesak kita, membuat kita pada akhirnya menipu, berbohong dan sebagainya. Tetapi anak kecil, apa yang ada di dalam pikirannya, dia bisa dapat mengungkapkan, ya, dengan baik. Yang berikut, sikap anak kecil yang polos melambangkan kejujuran. Sifat polos anak-anak melambangkan kejujuran, mengajarkan kita untuk menghargai arti kebenaran. Menjadi jujur adalah sesuatu yang sulit dilakukan bagi orang dewasa. Kita lebih suka berbohong demi menguntungkan diri sendiri. Jadi sikap anak-anak kecil juga, mereka adalah anak-anak yang polos yang melambangkan kejujuran. Apa yang mereka buat, ya mereka juga ketika ditanyakan oleh orang tua, mereka jujur, ya, apa yang mereka lakukan. Yang berikutnya ceria dan hidup apa adanya. Mereka selalu bergembira tanpa memusingkan hal-hal yang tidak perlu. Anak kecil, kalau dia mau senang, dia tidak pusingkan apa yang ada di sekelilingnya. Dia senang, begitu ceria, dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Yang berikut, tak pilih-pilih teman dan menghargai perbedaan. Jika bertemu dengan teman sebaya, mereka langsung bermain bersama-sama. Mereka tidak melihat bagaimana rupa teman atau dari mana mereka berasal. Kemurnian hati seperti jarang ditemukan pada orang dewasa. Kebanyakan lebih pilih teman demi status sosial. Akhirnya banyak persahabatan yang retak karena tidak didasari dengan pertemanan yang tulus. Jadi anak kecil
tidak pilih-pilih teman. Mereka menghargai perbedaan. Siapa saja mereka temu, ya mereka mau bercakap-cakap, mereka mau bermain bersama-sama. Tidak pilih mereka dari mana dan sebagainya. Ya, tetapi kalau kehidupan orang dewasa, kadangkala berteman, milih-milih dan sebagainya. Dan itu juga bisa berakibat persahabatan retak karena tidak didasari dengan pertemanan yang tulus. Yang berikut, suka berbagi dan tidak egois. Anak kecil adalah anak yang suka berbagi dan tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Jika punya makanan atau mainan, mereka saling berbagi dan bermain bersama-sama. Baik Bapak Saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita pada hari ini, ya, kita diminta untuk belajar dari anak kecil, bukan artinya kita harus berperilaku seperti anak kecil dan sebagainya. Tetapi ada contoh-contoh positif yang diajarkan, kita ambil sebagai pembelajaran yang berharga di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pembelajaran. Anak-anak adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Anak-anak adalah pemberian daripada Allah itu sendiri. Mari kasihi mereka, cintai mereka, dan ajarkan hal-hal yang baik. Karena mereka adalah penerus. Ya, di kemudian hari kita ya pasti akan tua dan tidak ada lagi. Tapi mereka adalah sebagai penerus. Ya, itu yang dari sejak dini kita harus ajarkan mereka hal-hal yang baik. Sehingga melalui semua itu nama Tuhan ditinggi-muliakan. Kalau kita hubungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bulan ini yaitu History Maker. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sebagai pembuat sejarah. Maka hal yang harus diperhatikan adalah mau menjadikan anak-anak kita sebagai pembuat sejarah. Hal yang harus kita perhatikan, mari bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Jangan menghalang-halangi mereka. Dan juga biarlah mereka menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Allah lah yang akan bekerja, berikan kekuatan, berikan sesuatu yang luar biasa, sehingga anak-anak kita akan bertumbuh baik, mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara baik. Dan melalui semuanya itu, orang tua pun yang membawa anak-anak datang pada Tuhan akan berbahagia, akan bersuka cita. Bukan kuat gagah daripada keluarga, tapi ini adalah karya Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami boleh mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Satu pembelajaran yang berharga bagi keluarga, di mana Tuhan Engkau mempercayakan anak-anak bagi kami. Biar melalui apa yang kami pelajari hari ini, Engkau terus mengingatkan kami sebagai keluarga, agar dalam menjalani hidup kami sebagai keluarga, kami mengajari, mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berikan kekuatan kepada kami sebagai keluarga. Biar sebagai keluarga, kami boleh dapat membawa anak-anak kami kepada Tuhan Yesus. Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengalami Tuhan. Dan biar melalui kehidupan mereka, mereka mengerti dan menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi bagi setiap kami. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, terus mengingatkan kami dalam menjalani hidup ini. Kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.